Baik, langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'u. Hadis yang ke-9. At-taklifu bima yustata'u. Ya, yang maknanya adalah melaksanakan beban hukum sesuai dengan kemampuan. Taklif itu ya beban hukum. Kepada siapa beban hukum itu? Kepada seorang mukmin, ya, yang dia sudah mukallaf, yang dia sudah balik, gitu. Yang anak-anak nggak masuk, meskipun anaknya orang Islam, sudah bisa bersyahadat, sudah bisa ngaji, gitu. Tapi dia karena belum balik, maka belum terkena beban hukum. Artinya dia bukan seorang mukallaf. Nah, yang jadi mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah balik dan melaksanakan beban hukum ini itu nanti sesuai dengan kemampuan. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sakhr. Ya, semoga Allah meridhai beliau, yang mana beliau yakni Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang aku larang pada kalian, maka jauhilah atau tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian, maka laksanakan, ya, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan istitoah kalian, ya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim wakhtilafuhum ala anbiyaihim, adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini sahih, ya. Nah, hadirin sekalian, ini hadis yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran, ya, malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, ya. Karena setiap hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, ya, Arba'in atau Arba'un Nawawiyah ini, itu penuh dengan makna, penuh dengan pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Nah, yang pertama hadirin, itu kita harus memahami hadis ini dari sisi asbabul wurud. Apa Pak asbabul wurud itu? Sebab turunnya hadis. Kalau asbabun nuzul apa? Sebab turunnya ayat. Sebab turunnya Al-Quran. Jadi ada ayat apa, itu mesti ada sebabnya. Hadis juga begitu, ada sebabnya. Jadi asbabul wurud dari hadis ini ada, hadirin sekalian. Apa asbabul wurudnya itu? Ternyata asbabul wurudnya itu adalah adanya pertanyaan, ya, dari salah seorang sahabat Nabi, ya,
ketika waktu itu Nabi itu memerintahkan kepada umat Islam secara umum untuk melaksanakan ibadah haji. Gitu. Jadi dalam sebuah khutbah begitu, ya kira-kira Rasulullah berkhutbah gitu. Ya, kalau dari sisi hadis lengkapnya seperti ini. Rasulullah ya berkhutbah, ya ayyuhan nas qad faradul hajja alaikum fahajju. Ya. Wahai sekalian manusia, ya, telah difardukan berhaji atas kalian, maka berhajilah kalian. Ini kan sebenarnya sederhana kan, singkat. Jadi Nabi mendapatkan wahyu, ya, kewajiban akan menunaikan ibadah haji, ya, dan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ada, maka Rasulullah kemudian menegaskan. Ya, menegaskan itu berarti ya beliau mengungkapkan sesuatu yang nanti kemudian disebut dengan hadis. Apa yang diungkapkan oleh Nabi? Telah diwajibkan oleh kalian, wahai sekalian manusia. Yang maksudnya ya sekalian manusia di sini adalah orang-orang yang beriman, karena tidak mungkin boleh melaksanakan ibadah haji kalau dia tidak beriman dulu. Karena ibadah haji ini kan melaksanakan hukum. Ya, ketaatan kepada syariah. Sedangkan ketaatan kepada syariah itu harus terlebih dahulu didasari dengan akidah Islam. Artinya kalau ada orang yang mengaku beramal soleh tapi dia tidak muslim, ya nggak ada nilainya begitu. Ya, jadi untuk agar suatu amal itu diterima, dasarnya harus ada dulu. Ya, kalau dalam ilmu perkomputeran apa, Mas? Password gitu ya. Passwordnya itu harus ada dulu sehingga bisa mengakses gitu. Harus ada passwordnya dulu. Yakni ya berakidah Islam. Nah, ketika hadirin sekalian, Rasulullah memerintahkan untuk beribadah haji, untuk melaksanakan ibadah haji, Rasulullah memerintahkan itu secara umum. Ternyata hadirin sekalian, di situ ada orang yang nyeletuk. Ada seorang sahabat yang nyeletuk. Faqala rajulun, maka bertanya seorang laki-laki, "Akulla amin ya Rasulullah." Apakah melaksanakan ibadah haji itu setiap tahun ya Rasul? Kan pelaksanaan ibadah haji kan setahun sekali. Pada bulan Dzulhijjah. Gitu. Nah, terhadap pertanyaan seperti itu, maka Rasulullah, ya, reaksi Rasulullah fasakata. Maka Rasulullah itu terdiam. Ya, hatta qalaha salasan. Sampai kemudian orang yang bertanya tadi tanya itu 3 kali. Gitu, dengan pertanyaan yang sama. Rupanya dia mau mencontoh Rasul, tapi contohnya salah. Rasulullah itu kan ya sering ya dalam hadis yang lalu itu kan ketika mengungkapkan sesuatu sering beliau itu diulang-ulang. Ya, pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan berarti hanya mengulang dalam satu waktu itu. Ya contohnya yang kemarin yang Al-Fakir sampaikan itu kan tentang ibumu itu. Ada Rasulullah itu mengungkapkan hadis yang sama, maksudnya sama tapi di waktu yang berbeda. Itu juga maksudnya pengulangan. Artinya kalau belajar itu jangan sekali. Belajar sekarang ini hadis gini, nanti dibaca lagi gitu. Ya, supaya paham. Kadang-kadang kita itu ngaji halaqah gitu. Sekali pada saat halaqah enggak paham. Pada saat kita mengaji itu enggak paham gitu. Enggak paham karena ngantuk mungkin ya. Kemudian ternyata dibaca lagi itu paham. Ingat ya, pas dijelaskan sambil ngantuk itu masuk gitu. Diingat-ingat nyambung akhirnya penjelasan guru gitu. Nah, tetapi dalam konteks ini ya, pengulangan pertanyaan itu membuat Rasulullah tidak suka. Itu hadirin. Bertanya sampai 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau qultu na'am lawajabat lamastata'tum." Kalau aku jawab na'am,
Ya, kalau seandainya aku jawab pertanyaan tadi, apakah setiap tahun ya Rasul? Kalau seandainya pertanyaan tadi aku jawab, ya, na'am, lawajabat. Ya, niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun. Ya, wala mastata'tum, dan kamu pasti nggak bisa. Pasti kamu nggak mampu, gitu. Nah, jangankan kok, ya seumur hidup aja berat ya. Iya kan? Beratnya itu bukan hanya soal finansial Bapak Ibu sekalian. Beratnya itu sekarang itu ada faktor yang lain, yaitu faktor antri. Faktor antri. Ulun ini sudah 45, katanya daftar sekarang itu waktu tunggunya untuk Kalsel 30 tahun. Berarti kalau 45 tambah 30 berapa? Kira-kira masih malah mestinya saya sudah nggak ada kok. Ya kan, berat gitu. Ya, jadi untuk saat ini haji itu berat gitu. Makanya karena berat dan kayaknya Rasulullah itu sudah tahu gitu bahwa pelaksanaan ibadah haji itu berat. Karena itu Rasulullah mendiamkan pertanyaan itu. Karena kalau seandainya Rasulullah jawab na'am gitu, perkataan Rasul ini menjadi dalil, ya enggak? Ya enggak? Jadi setiap perkataan Rasul itu menjadi dalil gitu. Dan kalau itu sudah jadi dalil itu bahaya. Bahayanya apa? Ya kalau kita mampu sebagai umatnya. Kalau enggak mampu, coba. Berarti ada kewajiban yang terbengkalai. Sedangkan ketika kita ini meninggalkan satu kewajiban, satu kewajiban, yang kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka kita telah melakukan dosa yang besar. Ya, seperti begini hadirin, ya contoh yang lain. Rasulullah pernah bersabda begini, man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati, ya, man mata walaysa fi unuqihi, sementara di lehernya itu tidak ada bai'ah. Maksudnya dia itu selama hidup itu tidak berbai'ah. Kepada siapa? Ya kepada khalifah lah. Ya. Khalifah itu ya maksudnya itu adalah pemimpin umum kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok gitu. Karena ada hadis yang lain mengatakan idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma. Ada yang akhir, ada yang akhir. Itu berarti yang dibayar di situ ya khalifah, bukan ketua kelompok. Nah itu kan mata mitatan jahiliyatan, maka matinya itu mati dalam keadaan seperti kematian jahiliyah, mati membawa dosa yang besar. Itu kenapa? Karena ada satu kewajiban yang tidak dilaksanakan. Begitu. Nah, kalau seandainya Rasulullah jawab na'am, ya gitu setiap tahun, itu berat ya. Berat. Makanya Rasulullah di dalam hadis ini dikisahkan itu Rasulullah diam gitu, tidak menjawab, dan bahkan seandainya dikatakan ya oleh beliau, maka ya itu tidak mampu kita. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, dzaruni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ini hadisnya sama ya, cuma redaksi dari Imam Muslim itu Imam Muslim di sini agak sedikit berbeda. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, dia bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Ya. Biarkanlah ya apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim waqtilafihim ala anbiya'ihim, ya. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian
adalah karena mereka banyak bertanya, ya, dan perselisihan mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, maka apabila aku perintahkan sesuatu untuk kalian, laksanakanlah sesuai kemampuan, ya. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, ya, dan apabila aku melarang sesuatu pada kalian, maka jauhilah, ya, atau tinggalkanlah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini disebutkan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, ya, sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu apa? Karena dua hal. Karena banyak bertanya dan perselisihan mereka dengan nabi. Kalau yang kedua ini nggak mungkin, karena tidak ada nabi lagi kan setelah Nabi Muhammad. Nah, yang paling mungkin itu ya banyak bertanya. Nah, Rasulullah pada saat mengatakan seperti itu beliau sambil memberikan contoh bahwa umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah itu karena banyak bertanya. Tahu nggak, pian hadirin sekalian, kenapa surat Al-Baqarah itu dikatakan sebagai surat Al-Baqarah? Maksudnya apa yang melatar belakangi, ya, surat yang kedua di dalam Al-Qur'an itu dikatakan sebagai atau disebut sebagai surat Al-Baqarah. Ternyata di dalamnya itu, hadirin sekalian, itu ada kisah di mana Nabiullah Musa alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah agar menyuruh orang-orang Bani Israel itu menyembelih sapi betina, ya, yang disebut dengan Baqarah itu. Nah, kalau ingin lihat kisahnya itu kita bisa baca Al-Baqarah mulai ayat 67 itu sampai ayat 73. Ya. Itu ininya, kisahnya, ya. Jadi bunyi ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un fakihul launuha tasurrun nadhirin. Ini hadirin sampai nanti, ya, kalau dibaca itu sampai ayat ke-73. Di mana hadirin, kalau kita baca kisahnya itu kan Nabiullah Musa alaihissalam itu memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, Baqarah tadi. Tetapi Bani Israel itu karena umat yang banyak bertanya, itu bertanya gitu. Ya, kayaknya kamu ini main-main aja kok sama kami ini, masa kami disuruh menyembelih sapi betina, kok nggak lakian aja gitu. Maksudnya kok nggak sapi lakian aja, kenapa harus sapi betina? Coba bang, kalau misalnya itu sapi betina yang kamu maksudkan, tanyakan kepada Allah, tanyakan kepada Tuhanmu misalnya itu, ya. Kira-kira sapi betina yang dimaksud itu kira-kira itu umurnya itu berapa gitu. Jadi kalau lihat kisahnya itu umurnya itu berapa? Kira-kira kisarannya itu loh. Maka karena ditanya Nabi Musa, ya bertanya kepada Allah gitu. Kira-kira, ya Allah, kira-kira begitu. Tapi kan singkatan kisahnya itu kan disingkat-singkat begitu. Tanya kepada Allah lah Nabi Musa itu. Dijawab oleh Allah, sapi yang dimaksud itu, sapi betina yang dimaksud itu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, ya, artinya sedang-sedang. Maka ketika disampaikan sembelihlah sapi betina yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda gitu, ternyata mereka masih bertanya gitu, coba bang, warnanya apa?
warnanya apa? Ya, Nabi Musa sebenarnya jengkel juga kok. Wong sudah ada perintah, ya tinggal laksanakan kan enak itu. Nggak usah banyak bertanya. Akhirnya apa? Bertanya warnanya apa? Dijawablah oleh Nabi Musa. Tentu tanya kepada Allah, gitu. Warnanya adalah kuning tua, gitu. Yang kuning tua itu ketika dilihat itu menyenangkan. Artinya apa? Bersih. Artinya apa? Sapi itu menarik, ya gagah gitu. Walaupun betina ya gagah gitu. Ternyata sudah dikasih tahu umurnya, sudah dikasih tahu warnanya, masih tanya lagi kira-kira yang lebih spesifik Nabi Musa. Kira-kira seperti apa gitu. Akhirnya Nabi Musa bertanya lagi dan dijawab, sapinya itu ya sapi yang tidak pernah dipakai untuk bajak sawah, tidak pernah dipakai untuk mengairi sawah, dan sapinya itu kelihatan sehat, tidak cacat gitu. Maka kemudian hadirin sekalian, ya bagaimana Bani Israel ini pada akhirnya mampu untuk mencari sapi betina dengan spesifikasi tadi. Cuma hanya sekali itu. Kenapa? Setelah itu nggak mampu. Kenapa? Susah cari sapi dengan spesifikasi seperti itu gitu. Ya, akhirnya Nabi Musa cuma melihat ini, mereka ini banyak alasan gitu. Banyak alasan karena saking banyaknya ini tadi kriterianya tadi, akhirnya apa? Nggak bisa sendiri gitu. Coba kalau dari awal hadirin, ya dari awal ketika Nabi Musa itu mengatakan sembelihlah kurban, ya yaitu sapi betina, selesai kan? Nggak usah ada ciri-cirinya, nggak harus tua lah, ya nggak harus muda lah gitu. Ya, nggak harus yang sedang, nggak ada itu, nggak harus warnanya kuning keemasan lah gitu, ya nggak harus kemudian sapi yang nggak pernah dipakai untuk kerja misalnya itu, membajak sawah itu, ya pokoknya sapi betina mestinya ketika itu dilaksanakan kan nggak ada tuntutan-tuntutan lain. Nah karena Nabi Musa sudah menyampaikan begini, menyampaikan begitu kan jadi dalil. Inilah yang kemudian hadirin sekalian yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Andai pada saat itu pertanyaan itu dengan dijawab oleh Rasulullah dengan spontan, naam, ya, kulla amin gitu misalnya itu, setiap atau kullu amin setiap tahun gitu. Wah, berat itu. Gitu loh kan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya ini pelajaran bagi kita. Itu kadang-kadang kita itu tidak harus banyak bertanya gitu. Ya bertanya itu ya bertanya misalnya kepada gurunya seperlunya gitu. Nggak sampai harus detail, nggak harus apa istilahnya itu dake gitu. Tetapi ya secukupnya. Ya kalau sudah paham ya nggak usah lagi didetaili. Nah hadirin sekalian yang menarik di dalam hadis ini, ya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata ada perbedaan ya dalam pelaksanaan antara perintah dan larangan. Ada perbedaan cara kita menyikapi antara perintah dan larangan. Ketika melaksanakan perintah, ya, maka di situ berlaku mastatotu. Ada istilah istitoah. Istitoah pada saat melaksanakannya. Tetapi sebaliknya hadirin, ketika kita ya meninggalkan larangan, maka di situ tidak ada kata istitoah. Tidak Rasulullah tidak mengatakan mastatotum pada saat meninggalkan larangan. Contoh. Ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, syaratnya apa? Wudu. Ketika seseorang berwudu itu menggunakan apa? Air kan? Menggunakan air. Ya tidak dikatakan wudu kalau tidak menggunakan air, dan airnya air tertentu, air yang suci dan mensucikan. Enggak sembarang air gitu. Air kelapa kan boleh enggak? Enggak boleh. Ya, gitu. Apalagi air keras, tambah enggak boleh lagi. Ya enggak boleh. Meskipun sama-sama airnya. Menggunakan air. Kalau misalnya ternyata seseorang itu tidak mampu menggunakan air,
karena misalnya ya dia punya luka, ya, atau memang air itu nggak ada, apa yang dilakukan? Apakah kemudian tidak berwudu? Tidak. Ya, solusinya adalah dengan cara tayamum. Inilah yang tadi, laksanakan perintah itu, ya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Sholat misalnya, hadirin, sholat itu standarnya apa? Berdiri, dengan cara berdiri, baik itu dilaksanakan secara berjamaah dalam arti sebagai makmum atau secara fardiyah, secara sendirian, gitu. Normalnya, standarnya dengan cara berdiri. Kalau tidak bisa berdiri misalnya dengan cara apa? Duduk. Duduk pun itu tidak diberikan apa namanya tata cara khusus, gitu. Boleh nggak duduk dengan duduk tawaruk? Boleh. Duduk boleh nggak dengan menggunakan kursi duduk? Boleh. Nggak ada tata caranya duduk itu. Ya, yang terpenting adalah ketika duduk itu lebih banyak melaksanakan rukun-rukun. Ya, sholat. Ya, kalau misalnya dengan duduk menggunakan apa namanya kursi, itu lebih banyak bisa melaksanakan rukun dalam sholat, bukan hanya cuma duduk aja. Misalnya dia bisa dia bisa berdiri gitu, tapi dia nggak bisa duduk sujud. Nah, itu bisa dipilih gitu. Atau duduk biasa gitu kan, ya. Nah, tapi dia bisa bersujud. Nah, itu dipilih bisa. Kalau nggak bisa duduk, dengan cara berbaring. Hadisnya begitu, ya, dengan cara berbaring gitu. Kalau tidak bisa berbaring, isyarat gitu kan. Dengan cara isyarat. Kalau isyarat nggak bisa, ya disolati itu. Ya, artinya apa? Sesuai dengan kemampuannya seperti apa, akhirnya menurun begitu. Termasuk juga puasa, hadirin. Ya, puasa kok kemudian seseorang itu tidak mampu berpuasa oleh karena misalnya hamil atau menyusui, khawatir anaknya kurang gizi, nggak apa-apa, meninggalkan puasa Ramadan maksudnya, tetapi nanti tentu diganti di hari yang lain. Termasuk misalnya orang yang sakit gitu, ya, yang sakit yang ketika dia melaksanakan puasa itu tambah parah sakitnya, dia boleh meninggalkan puasa wajib, puasa Ramadan gitu, dengan catatan ya diganti ya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Tapi sakit yang itu ya, sakit yang ketika dia melaksanakan tambah parah gitu. Dulu saya punya teman itu yang Allah yarham, ya, namanya Pak Wiyanto, itu sering tanya kepada saya itu, gimana itu Ustaz? Ya, kalau misalnya tambah parah, ya kamu boleh meninggalkan itu. Begitu. Ya karena memang beliau parah waktu itu ya karena gagal ginjal itu. Nah, tapi ini tidak berlaku Pak itu bagi orang yang sakitnya misalnya sakit pusing biasa gitu atau sakit panu gitu. Kemudian meninggalkan puasa gara-gara sakit panu. Enggak ada ini enggak istitoah namanya ya, enggak masuk dalam konteks itu. Termasuk ibadah haji gitu loh. Ya. Kalau memang diperintahkan oleh Rasulullah itu melaksanakan ibadah haji, dalam arti Rasulullah itu diam, berarti ya sekali seumur hidup, ya, dan itu pun ya sesuai dengan kemampuan. Kalau ternyata itu belum bisa berangkat, ya nggak apa-apa, cari ibadah yang nilainya seperti ibadah haji gitu loh. Nah begitu, itu kan ada sholat subuh yang diawali dengan sholat fajar gitu, sholat subuh ya berjamaah, ya nanti kemudian tidak bergeser sampai nanti itu sholat duha gitu. Jadi dia baru beranjak setelah dia melaksanakan sholat sunat duha, itu bisa pahalanya itu senilai dengan ibadah haji. Jadi ya, tapi bukan berarti kemudian menggugurkan ibadah haji ya, tetap ya haji tetap terlaksanakan. Artinya kalau mampu ya seumur hidup sekali. Nah, ini berbeda hadirin dengan kondisi ketika kita itu meninggalkan larangan. Itu berbeda.
Kalau meninggalkan larangan itu tidak ada istilah mastata'tum, tidak ada istilah sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau larangan itu ya nggak boleh, ya nggak boleh. Misalnya ya, kita ini dilarang untuk minum khamr, ya, punya kebiasaan sekali mabuk 1 botol, kemudian dikurangi, ya kan nggak mabuk kalau setengah botol, kan nggak mabuk kalau 1 gelas gitu, kan nggak mabuk kalau 1 sloki gitu misalnya. Ya namanya haram. Mau 1 botol kah? Mau setengah botol kah? Mau 1 sloki? Haram tetap haram. Gitu. Kemudian, wah, berat kalau meninggalkan karena ini sudah hobi misalnya itu. Ya setidaknya itu kalau biasanya mabuk itu sehari sekali gitu. Sehari sekali mabuk itu, hobinya mabuk itu. Ya seminggu sekali itu. Ya nggak bisa. Haram tetap haram, harus ditinggalkan, tidak boleh dilaksanakan meskipun sedikit. Dalam hal ini hadirin termasuk riba, nggak boleh gitu. Wah sedikit aja kok, ya. Yang penting kan nggak banyak. Oh nggak bisa. Yang namanya riba tinggalkan, walaupun cuma sedikit gitu. Ya. Dan saat ini kayaknya emang berat untuk meninggalkan itu, ya. Berat sekali, ya Pak ya. Khususnya yang punya kreditan ini, ya ada potensi nambah biaya, nggak bisa bayar bulan ini, akhirnya ada denda itu ya berarti tambahan dari pokok hutang, ziyadatul mal, riba itu. Ya riba itu. Harusnya bagaimana? Harusnya kita itu nggak usah terlalu banyak mikir, tinggalkan itu, nggak sedikit nggak banyak, ya maksudnya nggak banyak ya nggak sedikit. Mestinya kita itu wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, misalnya begitu, mestinya begitu, wasari'u ila maghfirah, ya bersegeralah kalian kepada ampunan dengan meninggalkan itu tadi, larangan itu, ya ampunan dari Tuhanmu, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan ini banyak hadirin sekalian, ya tentang meninggalkan larangan ini. Contohnya ini saya mau contohkan, ini saya bawa kitabnya ini. Contohnya misalnya ini ada ibu-ibu ya, tentang menutup aurat, khususnya bagi para wanita yang sudah balik, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana dikutip dalam kitab ini, Innal jariyata idha hadat lam yasluh ayyura minha illa wajuha wa yadaha ilal mafsal. Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid, jadi anak perempuan, ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika dia telah haid, ya telah keluar darah itu, ya atau apa disebut di sini namanya bulanan, ya menstruasi, ya gitu. menstruasi, maka dia statusnya sudah balik, ya tidak boleh terlihat darinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan. Ini perintah atau larangan? Perintah atau larangan? Larangan. Larangan membuka aurat. Jadi hukum asalnya harus dipahami. Meskipun nanti konsekuensinya itu ada perintah. Bisa dipahami ya? Jadi ini harus dipahami. Yang pertama itu adalah larangan membuka aurat ketika seorang perempuan sudah balik. Tidak boleh. Ya, harus ditutup. Ya. Kecuali wajah dan kedua tangannya. Yang itu hingga pergelangan tangan. Jadi yang boleh itu adalah yang terlihat ketika dia sudah balik, artinya di luar rumah. Kehidupan di luar rumah, bukan di dalam rumah ini. Ketika seorang perempuan sudah balik,
yang ditandai dengan adanya haid pada dia, maka ketika dia keluar rumah, dia harus menutup aurat secara sempurna, dan aurat dia itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dan apakah ini kemudian itu boleh? Ini kan masuk kewajiban, Ustaz. Ya, kewajiban yang menutup aurat itu kan sesuai dengan kemampuan, kan begitu? Bukan. Hukum asalnya adalah meninggalkan larangan. Larangannya adalah membuka aurat. Ya, sehingga di sini tidak berlaku mastata'tum. Itu. Ini buktinya itu bisa kita lihat di dalam sebuah hadis yang lain, hadirin. Ya, di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pada hari raya memerintahkan semua kaum muslimin, termasuk para wanita, bahkan para wanita yang di situ itu disebutkan di sini adalah hamba sahaya perempuan, itu harus keluar ya untuk mensyiarkan Islam. Nah, pada saat itu hadirin sekalian, yang di sini itu 2 hari raya yang disebutkan. Pada saat itu ada seorang perempuan ya yang bersama dengan perempuan yang lain itu tidak punya jilbab. Tidak punya jilbab. Nah, ketika disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saudara kami ini nggak punya jilbab, apa yang harus kami lakukan? Rasulullah tidak mentolerir, tidak mengatakan ya sudahlah pokoknya berangkat gitu. Pokoknya berangkat aja ya ke tanah lapang atau ke tempat di mana dilaksanakan sholat Aid, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Tidak begitu. Rasulullah memerintahkan di sini ya, kemudian seorang perempuan tadi yang sudah dewasa tadi ya, agar kemudian dipinjami jilbab ya. Jadi kalau kita baca hadis lengkapnya itu begini, amarona Rasulullah SAW antukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal khuyyado wadawatil khuduri fa ammal khuyyadu fayatazilna as-salata wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimina. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun, qala litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan para wanita, yakni hamba-hamba sahaya perempuan, wanita-wanita yang sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit. Semuanya suruh keluar. Ya, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wanita-wanita yang sedang haid, mereka yang memisahkan diri, tidak ikut menunaikan sholat, tetapi mereka menyaksikan kebaikan dan mendengarkan seruan kepada kaum muslim. Jadi orang-orang yang sedang haid itu tidak boleh sholat, tapi dia mendengarkan ya khutbah ya di dalam pelaksanaan sholat Id tadi. Aku yang meriwayatkan hadis ini, yakni Ummu Atiyah radhiyallahu anha, itu mengatakan, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, hendaklah saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu. Hadirin sekalian, ini perlu dipahami ya, bahwa kalau melihat konteks ini, yang diperhatikan itu berarti adalah apa? Larangannya itu. Ya, meskipun konsekuensinya nanti itu kepada apa? Kepada perintah gitu. Ya, yakni memakai jilbab tadi. Tetapi tadi ada hubungan erat dengan larangan membuka aurat, sehingga Rasulullah tidak memberikan kompensasi, tidak hanya sekedar memerintahkan pokoknya kumpul, pokoknya datang, tidak. Tetapi Rasulullah mewajibkan mereka agar menutup auratnya secara sempurna. Begitu hadirin. Ya. Dan ini juga sebenarnya terkait dengan yang lain gitu. Ketika kita itu dilarang oleh Allah untuk berhukum ya dengan hukum selain hukum Allah, mestinya itu tidak bisa kita itu menawar dengan sesuai kemampuan.
bertahap aja lah Pak, gitu. Nggak ada, gitu. Fahkum bainahum bima anzalallah, gitu kan? Atau barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah ya kafir, fasik, zalim, gitu kan? Apa itu ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun, gitu. Ya, mestinya ini larangan. Ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, gitu. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukmal liqaumi yuqinun. Larangan kita berhukum dengan hukum selain Islam. Mestinya tidak boleh ditawar, tidak boleh sesuai dengan istitoah. Bentar dulu lah, yang penting perda dulu, gitu. Ya, perda syariah misalnya itu juga nggak jalan kok, gitu kan? Ya, mestinya itu ketika kita dilarang ya melaksanakan hukum selain hukum Islam, mestinya kita bergegas untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dan itu dilaksanakan secara inkilabiyah. Tidak boleh bertahap, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh kita itu yang penting sesuai dengan kemampuan, nggak bisa begitu. Karena itu ini harus kita pikirkan bersama, gitu. Supaya nanti kita ketika meninggal itu tidak dalam keadaan mati menanggung dosa yang besar, gitu. Apalagi kita ini coba ya, ada yang sadar, ada yang nggak sadar, gitu. Man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatin. Na'udzubillah min dzalik, gitu. Ya, karena itu sebenarnya soal ini, gitu. Soal kita itu melaksanakan perintah ya kemudian meninggalkan larangan, ini mestinya kita pikirkan itu bukan hanya sekedar kewajiban yang dibebankan kepada individu, tetapi kewajiban yang juga dibebankan kepada kaum muslimin. Ini yang kita pikirkan bersama. Kalau terhadap individu, insya Allah kalau kita mau berusaha keras, insya Allah bisa lah. Ya, melaksanakan secara sekuat tenaga. Tetapi ada hal yang lebih berat lagi. Kita harus pikul bersama. Yaitu apa? Melaksanakan hukum-hukum Islam dalam kehidupan ya berbangsa dan bernegara, dan ini menjadi PR bersama. Mestinya ketika ada larangan tidak boleh kita tawar-tawar lagi, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan, karena memang rumusnya nggak ada, qaidahnya itu nggak dibuka, gitu loh. Kalau qaidahnya itu nggak dibuka, ya jangan kita mencoba-coba. Demikian barangkali ya yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, membawa pencerahan kepada kita dan kita bisa melaksanakan sekuat tenaga kita. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh dan dimasukkan surga bersama Rasulullah SAW. Al-Fatihah.